Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan dunia ini, diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka ketahuilah Rasul adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Orang yang paling sempurna perilakunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung. Memiliki akhlak yang mulia. Jadi manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sangat sempurna dalam akhlak kehidupannya. Bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhlak kepada manusia lainnya? Bagaimana akhlak kepada lingkungannya? Semuanya sempurna. Oleh karena itu, siapapun yang meneladani Rasulullah SAW, yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Dia akan mendapatkan keutamaan dengan sabab dia mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah SAW, musyrikin Quraisy, walaupun mereka menyembah berhala, menyembah patung, tapi ada sisi kebaikan yang tetap dilakukan oleh Rasulullah SAW berikut dengan sahabat beliau. Di antaranya adalah menghormati tamu. Orang-orang Quraisy itu sangat menghormati tamu. Siapapun yang menjadi tamu, apatah lagi jamaah haji, itu akan disambut. Diberikan air zam-zam. Begitulah penghormatan mereka kepada tamu. Dan itu bagian dari akhlak. Akan tetapi dalam menuhankan Allah Subhanahu wa taala, musyrikin Quraisy mereka tidak punya akhlak. Indikatornya adalah ketika mereka tawaf dalam keadaan telanjang bulat. Mereka bersiul-siul. Mereka juga melakukan korban, dia sembelih korban, kemudian dimasukkan, dilemparkan ke dalam Ka'bah. Darah korban dipeperin, kata orang Jakarta bilang, dilumuri ke dinding Ka'bah, padahal itu najis. Dia menyembah patung, menyembah berhala. Ini wujud orang tidak punya akhlak kepada Tuhan. Yang harusnya Allah itu diesakan. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi mereka menyembah berhala. Mereka terjerumus kepada syirik. Dan Rasulullah SAW diutus ke permukaan dunia untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Yang sebelumnya dia tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan risalah Rasulullah SAW, maka manusia mengenal Tuhannya, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka amalkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakhlak, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan muazzin untuk melaksanakan sholat yang wajib 5 kali sehari semalam, maka dia segerakan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan segala aktivitasnya, perdagangannya, pertaniannya. Urusan dunia dia tinggalkan sementara. Dia rukuk, dia sujud, dia membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini adalah orang yang punya akhlak kepada Allah. Begitu juga Rasul mengajarkan kepada umatnya agar berakhlak kepada orang tua. Bagaimana sikap anak kepada orang tua? Dia harus birrul walidain, dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Bukan saja mendoakan kedua orang tua, tapi dia juga melakukan ketaatan kepada orang tua. Dia tidak melakukan pelanggaran atau tidak kurang ajar kepada orang tuanya. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam bermuamalah, dalam berinteraksi dengan masyarakat, kita pun juga diajarkan bagaimana akhlak kita seharusnya. Dan Rasul ajarkan bagaimana ketika kita berinteraksi dengan manusia, kita harus jujur, kita harus amanah, kita harus komitmen dengan kesepakatan, janji yang telah diucapkan. Dan Rasul contohkan itu semua. Bagaimana Rasulullah SAW berlaku jujur, berlaku amanah. Bahkan Rasul mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat Quraisy yang berbeda keyakinan, berbeda akidah, berbeda prinsip hidup, tapi berkaitan dengan akhlakul karimah, mereka semua sepakat Rasul mendapatkan gelar Al-Amin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW orang yang jujur. Rasul juga dulu dagang, tapi dagangnya jujur. Makanya kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat, siapa yang berdagang, yang berbisnis, yang berjual beli, dia jujur mengikuti Rasulullah SAW, dia akan bersama Rasul dalam surga. Tapi sebaliknya kalau dia berkhianat, dia curang, maka dia seperti umat-umat terdahulu yang Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Di sinilah pentingnya kita bermakrifat kepada Rasulullah SAW. Kita harus mengkaji, mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Silakan dibaca, sudah banyak kitab sirah ditulis oleh para ulama kita. Sejarah kehidupan Rasulullah SAW dari sebelum lahirnya Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW, kemudian masa kanak-kanaknya, masa remajanya, masa perjuangannya, jihadnya sampai akhir kehidupan Rasulullah SAW, semua sudah ditulis oleh ulama kita. Tinggal dibaca, tinggal meluangkan waktu sehingga perjalanan kehidupan kita selaras sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika seorang manusia, umat Nabi Muhammad SAW, kehidupannya mencontoh Rasulullah SAW, yakinlah orang tersebut akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Orang tersebut akan masuk ke dalam surga, akan bersama Rasulullah SAW. Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai sunnahku maka dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku maka akan bersamaku dalam surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam surga? Semua kita ingin masuk ke dalam surga. Bahkan orang kafir sekalipun kalau kita tanya, ente mau masuk neraka atau masuk surga? Saya yakin jawabannya ingin masuk ke dalam surga. Dan manusia yang dijamin masuk ke dalam surga adalah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya, kepada pengikutnya, kepada mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah. Maka kalau kita ingin bersama Rasulullah SAW dalam surga yang mulia, maka yang pertama
pelajarilah, bacalah sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Sirah Nabawiyah. Yang kedua, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kita kepadanya. Orang yang cinta kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan sering diucapkan, sering akan dilafadzkan, sering disampaikan. Anda cinta kepada istri, maka dalam aktivitas keseharian, istri akan disebut. Apalagi kalau sudah berbicara masalah keluarga, dia sebut istrinya. Kehebatan istrinya, cantiknya istrinya, ketaatan istrinya, disebut, dia ulang-ulang. Itu cinta kepada istri. Kalau orang cinta kepada Rasulullah SAW, dia akan sebut Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Yang dalam bahasa dakwah, dalam bahasa syariat, dia berselawat kepada Rasulullah SAW. Apatah lagi Allah, malaikat, orang yang beriman diserukan berselawat kepada Rasulullah SAW. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sehari berapa kali kita bersalawat untuk Rasulullah SAW? Sudah sekian umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya kita cinta kepada Rasul. Kalau ditanya sehari berapa kali kita bersalawat untuk Rasulullah SAW? Kalau cuma 3 kali atau 10 kali masih kurang, saudara. Masih kurang. Kita ini berhutang budi kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kalau bukan karena sabab Nabi Muhammad SAW, mungkin umat yang hidup saat ini masih menyembah batu. Mungkin masih menyembah batang pohon. Mungkin masih menyembah bulan dan bintang. Mungkin masih menyembah matahari. Dengan sabab Rasulullah SAW, dakwah Rasulullah SAW, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sembah Allah. Dengan wujud kita melakukan sholat, yang wajibnya kita kerjakan, yang sunnah kita tambahkan, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wujud kita cinta kepada Rasul, terima kasih kepada Rasul, banyak-banyak berselawat untuk Rasulullah SAW. Dan orang-orang soleh dari dulu sampai sekarang hingga akhir zaman, mereka senantiasa berselawat untuk Rasulullah SAW. Bahkan khotib Jumat tidak sah khotbahnya sebelum dia membaca selawat, mengingatkan jamaah untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Karena di antara rukun khutbah itu adalah berselawat kepada Rasulullah SAW. Tidak sah solat yang kita kerjakan kecuali di antaranya memenuhi rukun dari solat tersebut. Di antaranya berselawat untuk Rasulullah SAW. Banyak-banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Melalui mimbar yang mulia ini minimal 1 kali kita berselawat. Boleh kita berselawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh kita bersalawat dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid, yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Intinya kita muliakan Rasulullah SAW, kita agungkan Rasulullah SAW sebagai wujud tanda terima kasih kita. Nah, yang berikutnya lagi kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW banyak, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Upayakan dalam kehidupan ini kita berinteraksi dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada sunnah yang melekat dalam tubuh kita, ada sunnah yang terkait dengan lisan kita, ada sunnah yang terkait dalam rumah tangga kita. Semuanya kita lakukan sebagai cinta kita kepada Rasulullah SAW, sebagai rindunya kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah dapat melihat wajah Rasulullah SAW. Dan di akhirat kita mendapat syafaat Rasulullah SAW, dapat minum dari telaga Kautsar yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Memang kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, bertatap muka dengan Rasulullah SAW, berdialog dengan Rasulullah SAW, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kita rindu dengan Rasulullah SAW. Kita ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka hidupkanlah sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan bersama beliau nanti dalam surga yang mulia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum khutbah yang pertama ini saya tutup,
Kita doakan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Yang terlilit hutang, mudah-mudahan Allah beri kemampuan kepadanya untuk melunasi segala hutang-hutangnya. Karena Allah Tuhan yang maha kaya, pemilik alam semesta. Yang belum mendapatkan jodoh, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Allah berikan pasangan beriman, lagi bertakwa. Allah hantarkan dalam kehidupan berumah tangga. Menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang belum mendapat keturunan, belum mendapatkan anak, Allah berikan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang berbakti kepada kedua orang tua, yang taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في غزة فلسطين والقدس وسوريا ومصر وليبيا واليمن وإيران وأفغان وروهينيا وإيغور وفي كل مكان وكل زمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نشكر رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولا ذكر الله أكبر. أقم الصلاة.